Gejala tanda-tanda PCOS. Ya, jadi sudah paham ya, jenengan sudah bisa menentukan masing-masing dari tanda-tanda tersebut. Nah, nanti bisa diterapkan ibu-ibu di keseharian. Kalau ada saudara atau teman yang mengalami gejala seperti ini, jenengan berarti sudah bisa membedakan. Nah, tadi kan sudah bingung ya Bu, ini bermain ini ya Bu. Sekarang kita nyanyi dulu sebentar ya Bu. Ayo kita berdiri dulu sebentar ya. Aku jaga diriku. Sudah ada yang pernah nyanyi lagu itu? Yang tentukan boleh seperti itu? Belum. Iya di paut kan? Iya. Jadi ini juga sering dimainkan di paut ya. Tentukan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Satu kali lagi ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Sudah ya? Kita lanjut simpulkan dari langkah 5 ini ya Bu. Belajar tadi sudah gejala. Kita simpulkan di sini. Ini ada gambar apa ya Ibu? Anak. Apa ya Bu? Ya, di sini ada anak. Ini kelihatan sedih apa senang ya Bu? Sedih ya. Takut, sedih, terus apa lagi Bu? Cemas ya Bu. Iya. Ini adalah gambar. Iya, pandangannya kosong. Pandangan kosong itu apa ya? Kayak nggak melihat ya Bu. Yang lampulah seperti itu. Nah, kita simpulkan bahwa di sini adalah gambaran anak yang memiliki tanda-tanda kekerasan seksual. Jadi kekerasan itu bukan hanya fisik yang ditendang, dijewer, digebuk, tapi kekerasan seksual ini akhir-akhir ini sering banget terjadi ya. Sering menonton televisi, kadang pelakunya malah keluar dari itu miris sekali, harusnya melindungi malah menjadi pelaku seperti itu. Nah, kita simpulkan dari permainan tersebut dilihat dari gerakan-gerakan yang tak wajar. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Berarti kayak apa ya Bu? Coba Bu. Coba diperhatikan Bu. Kedua bahu terangkat menutupi leher. Iya, seperti ini. Itu berarti tanda orang itu melindungi dirinya ya Bu. Terus kemudian kepala tertunduk ke dalam. Ini kan tertunduk ya Bu. Ini bahunya keangkat, kepalanya nunduk. Kedua tangan dan kedua kaki menyipul erat. Nih. Ya, ini kayak gerakan kayak ngunci ya Bu, kayak mempertahankan seperti itu. Terus kemudian tubuh menekuk, mata berkedip-kedip. Ini tadi ya, yang gerakan tak wajar, bukan tanda fisik ya Bu. Itu maksudnya gerakan tak wajar. Wajahnya pucat antara pucat sakit dan mengalami kejadian kekerasan seksual itu pasti beda ya Bu. Pucat sakit kan anak masih bisa komunikasi lah ya, menceritakan apa yang dialaminya. Kalau ini sama sekali mungkin anaknya trauma, jadi tidak bisa bicara apa yang sudah dialaminya. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, ini tadi kan gerakannya ya Bu, gerakan dari tubuh si anak. Ini kalau kita lihat dari gejala fisik, mungkin pembahasan ini agak vulgar ya Bu, tapi ini pengetahuan buat kita, perlindungan terhadap keluarga kita lah minimal seperti itu. Ini kalau dilihat dari gejala fisiknya, yang satu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan PHK. Nah, tapi bukan berarti kalau anak sakit dalam BAB langsung seksual ya Bu. Kadang kan bisa sembelit ya. Jadi kita lihat dulu kalau memakai celana, BAB atau PHK.
cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha sekitar alat kelamin atau ini ya Bu, pokoknya di area yang sensitif. Kalau ada cedera, kan jangan harus langsung sudah, aduh ini ada apa ya Bu, jangan malah acuh, mungkin kejedot, mungkin apa itu, jangan ya. Memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding korban dan melakukan vitamin C bayinya ya Bu, jangan sampai lah itu. Kemudian rasa panas dan nyeri di area sensitif dan rasa sakit jika disentuh, seperti itu. Cara jalan yang tak wajar agak mengangkang. Ini mungkin ya tidak bisa langsung diterapkan bahwa iya ya Bu, kadang-kadang ada orang yang bawaannya jalannya sudah seperti itu ya. Nah ya, jangan sampai mendikte orang sampai jalan, oh iya berarti kekerasan, jangan seperti itu, nanti jangan lagi maricap orang ya Bu. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Ya, ini kalau anaknya sudah umur mungkin sudah dewasa, mungkin dia menstruasi. Ini terjadi kalau anaknya di bawah umur yang masih kecil ya Bu, yang belum harusnya usia menstruasi, mungkin ditemukan bercak darah, ini jenengan sudah harus waspada seperti itu. Ini yang gejala fisik yang kita bisa lihat secara langsung. Anak tidak usah cerita, panjenengan sudah langsung mengerti ada hal-hal yang aneh ya Bu. Kalau yang kedua saja tanda gejala psikis, berarti dari apa? Jiwanya ya Bu, itu mentalnya berarti. Nah, pertama anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut dijauhi. Biasanya namanya anak-anak ya Bu, terpendiam-pendiamnya. Tapi kalau ketemu temannya mesti langsung ceria ya Bu, main, dia ketemu dengan temannya langsung lari, langsung tertawa ini itu. Tapi ini ada perubahan ekspresi, langsung diam. Diamnya bukan seperti diam anak pemalu, tapi diam takut, cemas, gelisah, dan biasanya takut ditinggal sendiri karena dia keingat waktu dia dilakukan tidak enak oleh pelaku, seperti itu. Menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengimbau. Biasanya karena sudah tertanam di alam bawah sadar ya Bu, maka tidur pun dia akan bermimpi buruk, seperti itu. Perilaku kemunduran mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara dan ngobrol. Terus kemudian gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Ini yang dinamakan anak, sudah ada undang-undangnya ya Bu. Pas nama pertama ya Bu, ya ada kematian anak, seperti itu. Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kesibukan. Ini biasanya kalau anak usia 13 sampai 18 tahun sudah bisa diajak untuk bicara ya, mungkin sudah mau bilang, seperti itu. Agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Nah itu yang tadi tiba-tiba menjadi diam atau mengurung diri di kamar, itu karena mereka takut bahwa aduh ini sudah kejadian, besok mungkin kejadian lagi ya, seperti itu. Kemudian merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Saya pernah ada cerita ya Bu, bahwa ada korban pelecehan seksual seperti ini. Dan bukan hanya sekali tapi 2-3 kali, dan itu pelakunya oleh keluarganya sendiri. Dia bukannya mendapat dukungan dari keluarga, tapi karena dia malu kan nggak mau cerita ya Bu. Akhirnya dia berpikir, lah sudahlah saya jualan sekalian, bahasanya itu menjadi PSK. Karena apa? Toh dia sudah rusak. Nah kalau dijual kan lumayan dapat duit, sama saja merusak dirinya. Lebih baik rusak dapat uang daripada rusak tidak dapat. Nah itu yang ditakutkan dengan dampak dari kekerasan seksual Bu. Jadi ya bukan hanya fisiknya tapi mentalnya, kehidupannya juga akan rusak, seperti itu. Kemudian melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa. Nafsa itu apa Bu? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Ini yang pasalnya kita tahunya narkoba ya Bu, yang dilarang, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Mereka berpikirannya, oh saya sama geng itu sajalah yang bisa menerima saya. Toh keluarga saya sudah malu, tidak mau mengaku. Ini terjadi jika tidak ada dukungan dari keluarga. Kemudian yang terakhir ini Bu, sikap dan perilaku orang tua. Nah, kalau panjenengan menemukan keluarga amit-amit, ini jangan sampai ini hanya perumpamaan dulu, yang mengalami kekerasan seksual, apa yang akan Anda lakukan? Malu, marah, atau
oh udahlah pura-pura nggak kenal aja, nanti aku keluarga besar aku malu gitu Bu. Lapor polisi. Kemudian pendekatan ke anak apa ya Bu? pendekatan ya. Jadi sikap kita sebagai orang tua, justru orang tua sebagai pelindung pertama bagi anak ya Bu, bagi anak yang mengalami gejala kekerasan seksual. Satu, tidak panik dan tidak marah. Ini memang sulit ya Bu kalau dipraktekkan. Cuman kita harus latihan tidak panik dan tidak langsung emosi. Kita langsung emosi menyerang pelaku, kita malah kena hukum balik ya, kekerasan seperti itu. Peluklah anak erat untuk menunjukkan bahwa ada saat menyayangi mereka. Kadang anak yang sudah mengalami kekerasan seksual rasanya sudahlah saya nggak punya siapa-siapa ya Bu. Tunjukkan bahwa kita, terutama orang tua itu, apapun yang terjadi dengan anak, kita akan selalu menyayangi ya Bu, menyayangi, melindungi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan ini. Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Nah, kemudian mintalah pertolongan ahli atau lembaga layanan itu tadi, lapor polisi ya Bu. Kalau mungkin di kota ada psikiater ya Bu, atau apa ya, konselor mungkin ya. Nih, kemudian laporkan ke polisi. Ini hal yang paling penting, jangan pernah takut, jangan malu ya Bu. Lah saya lapor polisi, nanti ketahuan warga sekitar anak saya jadi korban kekerasan, nanti malah jadi cemooh. Jangan sampai Bu seperti itu. Nah itu tadi sikap kita sebagai orang tua jika anak mengalami gejala kekerasan seksual ya. Nah, itu tadi sekilas tentang perlindungan anak ya Bu, khususnya tentang gejala kekerasan seksual. Jadi intinya kita sebagai orang tua jangan sampai menutup diri dari anak kita. Kita harus bisa berlaku sebagai guru, sebagai teman, sebagai sahabat ya. Jadi anak tidak segan, tidak sungkan. Jangan sampai anak di rumah merasa tidak punya teman untuk curhat, maka larinya ke lingkungan yang tidak baik. Seperti saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.